Kamu pasti kenal atau paling tidak pernah dengar zaman dulu itu ada seseorang yang jadi penguasa dan menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Pasti kamu pernah dengar cerita tentang ini. Tapi ternyata di balik seorang yang mengaku Tuhan tersebut ada seorang wanita yang sangat mulia. Bahkan Allah menjamin wanita ini masuk surga. Ceritanya pun diabadikan di Al-Quran. Asiyah binti Muzahim adalah sesosok wanita beriman yang sangat mulia, yang memang sayang sekali dia menjadi istri Fir'aun. Tapi sebenarnya bagaimana sih fakta ceritanya? Akan ada 5 fakta yang akan diceritakan dalam kisah Nabi kali ini. Fakta yang pertama, sebab kenapa Asiyah ini rela dilamar oleh Fir'aun. Jadi pada suatu hari Fir'aun itu ditinggalkan oleh sang istri. Karena merasa kesepian, muncul kabar bahwa ada sosok wanita yang sangat cantik. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun mengutus menterinya yang bernama Haman untuk melamar perempuan tersebut. Ketika si Haman ini sampai ke rumah Asiyah, Asiyah pun menolak dengan alasan, bagaimana saya bisa menikah dengan Fir'aun sedangkan dia dikenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Mendengar hal ini, Haman kembali ke istana melaporkan bahwasanya Asiyah menolak lamaran Fir'aun. Tentu saja Fir'aun marah. Lalu dari marahnya itu memerintahkan Haman untuk kembali kepada rumah Asiyah untuk menyiksa kedua orang tuanya dan memasukkan kedua orang tua Asiyah ke dalam penjara. Sangat jahat, sangat licik, agar Asiyah mau menerima lamarannya. Karena kondisi ini Asiyah terpaksa menerima lamaran Fir'aun, tapi Asiyah memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Fir'aun. Yang pertama, membebaskan kedua orang tuanya dari penjara. Dan syarat kedua adalah membangunkan rumah yang indah beserta peralatan rumah tangga yang sangat lengkap. Dan syarat yang ketiga adalah menjamin segala kebutuhan pokok seperti makan, minum, serta kesehatan untuk kedua orang tuanya. Inilah 3 syarat yang diajukan Asiyah untuk menerima lamaran Fir'aun. Jika semua syarat terpenuhi, maka Asiyah bersedia menjadi istrinya. Ya, hal seperti ini gampang untuk Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun menyetujui kehendak Asiyah yang dibebankan pada orang tuanya. Orang tuanya keluar dari penjara, diberikan rumah dan kehidupan yang layak. Tapi Fir'aun mendapatkan Asiyah sebagai istrinya. Fakta yang kedua adalah Asiyah merupakan sosok wanita yang sempurna. Menghadapi suami yang suka berlaku kejam dan seenaknya, gak bisa dibayangin betapa besar kesabaran Asiyah dalam menempuh perjalanan hidupnya yang begitu berat. Tapi sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh, dia yakin dapat melewati semua ini tanpa ada terbesit keraguan sekalipun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tahu bahwasanya Asiyah ini termasuk di antara wanita yang sempurna? Nah, ini tuh ternyata sudah diriwayatkan dan diceritakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi bersabda seperti ini. Banyak dari kaum laki-laki yang sempurna, dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Asiyah atas kaum perempuan adalah sebagaimana keutamaan sarit. Sarit adalah roti yang direndam oleh kuah dan dicampur dengan potongan daging atas semua makanan. Jadi Asiyah memang wanita yang sempurna, bahkan Rasulullah pun mengatakannya dalam sebuah hadis. Fakta ketiga mengatakan meskipun Asiyah ini bergelimang harta, tapi Asiyah selalu takwa kepada Allah ya. Asiyah karena menjadi istri Fir'aun, dia selalu hidup dalam istana yang sangat megah, selalu berkecukupan. Meskipun begitu, Asiyah tidak serta-merta menjadi orang yang sombong atau bangga akan harta yang dia miliki. Sebagai seorang hamba, si Asiyah ini masih tetap menjalankan kewajibannya. Tentu saja
menjalankan ibadahnya itu tanpa sepengetahuan suaminya yang dolim. Dan itu Asiyah lakukan hingga ajal menjemput Asiyah. Selalu Asiyah ini tetap mempertahankan akidahnya dan lebih mempedulikan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan duniawi yang hanya bersifat sementara. Dari cerita ini bahwasanya Asiyah memberikan pesan kepada kita bahwasanya kalau cinta sama harta gak usah berlebih-lebihan. Takwa pada Allah itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dan bersikap sabar dikala cobaan menerpa. Paling tidak itu yang bisa kita ambil dari fakta yang ketiga ini. Fakta selanjutnya bahwasanya kasih sayangnya kepada Nabi Musa alaihissalam yang sangat besar. Suatu waktu Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya itu akan runtuh sebab hadirnya seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Maka dari mimpi tersebut, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki di kawasan Bani Israel. Ya, setiap bayi yang lahir disuruh untuk membunuh bayi laki-laki. Ya kabar, ibu kandung Nabi Musa alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah agar bayinya tersebut dilarungkan ke sungai Nil guna menyelamatkan Nabi Musa atas ancaman Fir'aun yang biadab atau tak berakhlak sama sekali. Ya kabar tentu saja khawatir ketika orangnya Fir'aun itu tahu bahwasanya dia punya anak lelaki. Dia sangat khawatir, tapi Allah ngasih petunjuk, ya udah Nabi Musa taruh di sungai Nil aja. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, peti bayi Nabi Musa terdampar di mana tempat Asiyah dan Fir'aun berada. Dengan persetujuan Fir'aun, Asiyah akhirnya menjadikan Nabi Musa kecil ini untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Ya, Fir'aun sepakat karena Fir'aun tuh cinta mati sama Asiyah. Selain itu juga Fir'aun belum memiliki keturunan bersama Asiyah. Pada suatu hari Fir'aun sedang menggendong Nabi Musa alaihissalam, namun tak disangka justru Nabi Musa ini menarik jenggotnya dengan begitu keras hingga Fir'aun merasa kesakitan dan beranggapan bahwa anak angkatnya itulah seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya, sama seperti yang ada di mimpi Fir'aun tadi. Asiyah mengatakan bahwa ia masih kecil, gak mungkin si bayi ini tuh bisa melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan Fir'aun kepada Nabi Musa, maka Asiyah menawarkan roti dan bara api pada Nabi Musa. Atas izin Allah, Nabi Musa lebih memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gimana? Roti dan bara api. Tapi bayi Musa memilih bara api. Mengetahui hal itu, Asiyah menolong anak angkatnya dong, lalu memeluknya. Sekaligus meyakinkan Fir'aun atas peristiwa yang telah terjadi. Maksudnya apa? Bahwasanya inilah anak kecil, gak bisa bedain antara roti sama bara api. Ya, Asiyah dengan penuh kasih sayang merawat Nabi Musa dan juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap keberadaan Nabi Musa di tengah kezaliman istana Fir'aun. Fakta yang kelima tentang Asiyah adalah kisah hidupnya yang berakhir tragis. Namun Allah menjanjikan surga kepada Asiyah. Setelah Masyita adalah pelayan Fir'aun ketahuan apa nih? Masyita ini ketahuan tidak beriman kepada Fir'aun, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuannya Masyita ini mengungkapkan bahwasanya akhirnya Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah juga tidak beriman kepada Fir'aun. Fir'aun sangat murka. Dia memerintahkan agar istri kesayangannya itu disiksa dengan sangat pedih supaya ia mengakui bahwasanya Tuhannya adalah hanya Fir'aun. Tapi Asiyah menolaknya dan tetap teguh berdoa kepada Allah. Hal ini sesuai seperti yang tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 11 ya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika berkata,
Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang dolim. Dan pada akhirnya pengabdian wanita mulia ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berakhir. Asiyah telah membuktikan ketaatannya kepada Allah yang merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat total dalam mentauhidkan Tuhannya. Kalau ada yang bertanya-tanya, kan belum ada Nabi Muhammad waktu itu, bagaimana Asiyah menjalankan agamanya, tauhidnya, akidahnya? Ya, Asiyah menjalankan akidah pada nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Syuaib, kira-kira seperti itu. Semoga kisah ini menjadi motivasi beramal soleh.